Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang seorang ulama yang terkenal. Saya kalau sebutkan karya beliau, pasti kalian mengenalnya. Sebuah karya yang sangat indah dalam ilmu tasawuf. Penuh dengan makna, kalimat-kalimat singkat, tapi padat dan penuh dengan banyak faidah dan makna. Dan kitabnya itu disyarah lebih dari 50 kali oleh para ulama. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kitab yang saya ingin sebutkan adalah kitab Al-Hikam. Pengarang kitab tersebut yang bernama Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Marilah kita mengenal sosok Imam Ibnu Athaillah. Beliau bernama Ahmad Ibni Muhammad Ibni Abdul Karim Ibni Athaillah, yang dipanggil dengan julukan Tajuddin. Beliau lahir di Iskandaria, Mesir pada tahun 648 Hijriah, dan beliau meninggal di Kairo pada tahun 707 Hijriah. Julukan Al-Iskandari atau As-Sakandari merujuk kota kelahirannya itu, karena beliau lahir di Iskandaria, di Mesir. Sedari kecil, Ibnu Athaillah dikenal dengan orang yang gemar belajar dan menimba ilmu dari beberapa syekh secara bertahap. Gurunya yang paling dekat adalah Imam Abul Abbas Ahmad Ibni Ali Al-Ansari Al-Mursi, murid dari Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tariqat Syadziliyah. Dan Imam Ibnu Athaillah belajar kepada Imam Al-Mursi Abul Abbas, atau yang kita kenal Abil Abbas Al-Mursi, selama 12 tahun. Ketahuilah bahwa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bidang fikih dia menganut dan menguasai mazhab Maliki, sedangkan di bidang tasawuf dia termasuk pengikut sekaligus tokoh Tariqat Asy-Syadziliyah. Ibnu Athaillah tergolong ulama yang produktif. Tidak kurang dari 20 karya yang pernah dihasilkannya, meliputi bidang tasawuf, tafsir, hadis, akidah, nahwu, dan usul fikih. Dari beberapa karyanya beliau, yang paling kita kenal, yang kita sebutkan tadi adalah kitab Al-Hikam. Buku tersebut disebut sebagai kitab yang indah dengan susunan katanya, kata-kata yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah dan disyarah oleh banyak ulama-ulama kita. Ketahuilah bahwa Tariqat Syadziliyah di Mesir itu kembali kepada 3. Pertama, pendirinya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian yang kedua, murid dari Imam Abul Hasan adalah Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian ulama ketiga adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka Ibnu Athaillah dikenal selaku sosok yang dikagumi dan dikenal sebagai master atau syekh ketiga dalam lingkungan Tariqat Syadziliyah. Setelah sang pendirinya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dan penerusnya Imam Abul Abbas dan Imam Ibnu Athaillah yang pertama menghimpun ajaran-ajaran dan pesan-pesan dan doa biografi kedua gurunya beliau, Imam Abul Hasan dan Imam Abil Abbas Al-Mursi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, di antara karyanya beliau menulis namanya Al-Munajatul Athaiyah dan kitab bernama At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir. Kemudian karangan beliau tentang biografi gurunya beliau, Imam Abul Abbas Al-Mursi, dan guru daripada gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dalam kitab Lataif Al-Minan fi Manaqib Syekh Abil Abbas Al-Mursi wa Syekhihi Asy-Syadzili Abil Hasan. Kemudian beliau mengarang kitab
tentang mau'izah dan nasihat dalam bidang tasawuf. Kitabnya berjudul Tajil Arus Al-Hawi li Tahdhibun Nufus. Dan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu ulama kalau kita sebut dimanapun negara, pasti orang akan mengenal sosok Ibnu Athaillah karena karyanya yang populer adalah Al-Hikam Ibnu Athaillah. Dari guru-guru kami, mereka menceritakan bahwasannya ada sebuah karamah untuk Imam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dinukil oleh para guru-guru kami secara mutawatir bahwasannya Syekh Kamal Al-Humam pernah berkunjung kepada makamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu beliau baca di sekitar makamnya surat Hud, sehingga beliau sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum syaqiyyun wa sa'id," yang artinya maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Dikatakan pada saat itu terdengar suara yang kencang keluar dari kubur tersebut atau kuburnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan mengatakan, "Ya Kamalu laisa fina syaqi." Wahai Kamal, tidak ada di antara kami orang yang sengsara. Lalu Imam atau Syekh Kamalul Humam berwasiat agar beliau dimakamkan di sekitar makam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dimakamkan wafat di Kairo tahun 707 Hijriah, dan beliau dimakamkan dan ada masjidnya, Masjid Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masjid Ibnu Athaillah As-Sakandari depan-depanan dengan makam Ibnu Abi Jamrah dan Imam Ibnu Sayyidin Nas. Dan di depan Masjid Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ada khalwatnya Sayyidah Nafisah. Kemudian di sebelahnya lagi, sebelah dengan Masjid Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada maqam Imam Ibnu Daqiqil Aid. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu dari para ulama-ulama, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka kalau ingin mengenal sosok beliau, silahkan baca biografi-biografi yang lebih panjang, menceritakan banyak tentang guru-gurunya, murid-muridnya, dan karangan-karangan beliau. Hanya di sini kita sekilas menjelaskan biar kita mengenal siapakah sosok Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam beliau dan kita bisa mendapatkan ilmu dari para ulama-ulama kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.